Kita pagi ini adalah membicarakan bagaimana overview IoT ya. Mungkin perpindahan dari WSN ke IoT. Kemudian juga bagaimana arsitektur dasar yang pertama kalinya ya dikenal di IoT seperti apa ya. Baik, kalau gitu kita mencoba mengkaji yang pertama dulu bagaimana eh, seperti kita tahu bahwa WSN itu ya, bagaimana kalau kita sambungkan dengan internet tentunya. Karena kita tahu bahwa WSN juga itu adalah sebuah jaringan yang kita tahu di semester kemarin juga cukup smart ya. Karena sensor saling berhubungan, kemudian saling membuat routing, saling mengetahui protokolnya, kemudian saling berkomunikasi satu sama lain ya untuk cluster head dan seterusnya. Nah, kemudian tentu sebenarnya juga akan bisa membentuk antara WSN dengan internet tuh ya bisa jadi dikatakan sebagai infrastruktur IoT. Jadi seperti kita ketahui juga bahwa di dalam gambar ini itu bahwa pendekatannya kita bisa melakukannya dari beberapa sisi ya. Misalnya di sini adalah kita lihat dari adanya proxy ya, proxy di sini. Artinya apa? Bahwa koneksi ini dilakukan pada proxy yang middleware dalam hal ini ya. Jadi dalam hal ini tidak ada langsung antara internet dan WSN ini tidak ada koneksi langsung dalam hal ini ya. Jadi perlu perantaraan proxy tadi. Nah, pendekatan kedua yaitu dengan gateway tentunya di sini. Jadi kita menaruh tentunya gateway antara sisi WSN dengan sisi internet ya. Walaupun di sana kita bisa mendekatinya dengan berbasis pada DTN ya, atau Delay Toleransi Network. Atau juga kita bisa menjalankannya dengan gateway yang berorientasi pada layanan. Itu dimungkinkan tentunya ya. Dan yang ketiga pendekatannya adalah dengan melihat TCP/IP ya. Jadi bagaimana overlay jaringan IP ini untuk mendekati jaringan internet maupun juga WSN. Atau juga kita lihat sebagai overlay jaringan sensor ya, kalau menurut penjelasan seperti itu. Jadi nampaknya nanti kita lihat berbagai pendekatan tersebut itu yang banyak diimplementasikan seperti apa ya. Kita lihat yang pertama pendekatan daripada front end proxy solution di sini. Jadi kita gambarkan di sini bahwa satu sisi seperti kita tahu internet ya, dengan lapis ininya kita sudah pelajari MAC, kemudian ininya networknya IP, kemudian transportnya TCP/IP ya, kemudian ini adalah aplikasi. Ini lapisan TCP/IP tentunya. Sementara kalau kita lihat di sensor itu berbeda tentunya di WSN ya. Jadi yang biasa kita bicara di MAC di sini khusus MAC yang 802154. Nah, sembari kita ketahui kemarin ya, nah itu nyatakan MAC juga tapi khusus untuk WSN 15.4 ya. Kemudian juga tentu di sana juga punya addressing juga yang merepresentasikan
Ya analoginya dengan IP address ya, tapi di sini punya VSN address. Kemudian di sini juga adanya protokol sensor ya, yang kemarin kita bicarakan, protokol sensor untuk melakukan routing, dengan kata lain di transport tentunya. Kemudian baru yang terakhir adalah data di sini. Jadi kalau di sisi internet itu adalah aplikasi, di sini langsung hasil daripada kebutuhan yang atau hasil daripada sensingnya ya, data sensor. Nah, melalui proxy and proxy ini maka kita lihat ada translasi tentunya ya, masing-masing jadi bisa tahu gitu ya. IP dengan WSN address, TCP dengan sensor protokol. Nah, ini sama-sama. Jadi ini adalah bisa menyebatin ini atau sebagai interface antara WSN dan internet sehingga bisa berkomunikasi tentunya ya. Nah, seperti itu. Jadi mirip dengan misalnya untuk antara IP versi 4 dengan versi 6 gitu ya. Dia membutuhkan penerjemahnya ya, translatornya seperti apa. Di sini yang dipakai itu adalah front end proxy sebagai cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua di sini adalah menggunakan gateway tentunya. Kalau dari sisi WSN dan TCP IP-nya mungkin sama seperti yang tadi ya. Jadi ada beberapa layer, kemudian di sini ada layer ini. Tapi adanya khusus di sini adalah yang namanya bundle layer ya. Jadi disisipkan di sini. Itu ada pendekatan gateway ya. Jadi bundle layer ada di antara data dan protokol, ini juga sama antara data dan transportnya. Nah, mungkin lebih match di sini. Jadi bundle layernya muncul ya. Nah, seperti itu. Jadi pertukarannya antara internet dan WSN itu eh, bisa langsung ya setelah adanya interface apakah proxy ataupun juga gateway ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian bahwa interkoneksi antara device itu apakah masuk dibuat seperti grup ya dan seterusnya itu masuk ya mengetahui ya. Jadi ini adalah cukup yang paling simpel sebenarnya dengan berbasis gateway ini yang bekerja di dalam layar aplikasi digunakan untuk kepentingan user tentunya ya. Jadi bisa kita membuat juga translasi tabelnya ya. Jadi mapping misalnya dari alamat WSN ke alamat IP address misalnya kalau kita dilihat di letak tiganya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini eh, ada butuh yang seperti tadi bandel tadi. Jadi sebagai layar baru di sini, baik di sisi TCP IP maupun di sisi WSN disebut sebagai bundle layer. Fungsi utamanya itu adalah menyimpan dan memforwardkan paket-paket antara dua jaringan tersebut gitu ya. Jadi sebagai apa istilahnya buffer ya, buffer tapi dia menyimpan tapi dia juga memforwardkannya seperti itu. Kalau kita melihat sebagai fungsi gateway di implementasinya seperti itu. Itu adalah pendekatan kedua. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu dengan sistem yang namanya overlay di sini ya. Jadi masih di gateway juga tapi menggunakan overlay. Kalau tadi DTN tentunya ya. Adapun lapis ininya sama tentunya. Kemudian yang TCP IP juga sama. Kemudian di sini bahwa di overlay gateway tentu sudah mulai ya. Cukup menggunakan perbedaannya adalah di sini saja.
di level MAC atau di level ada sininya ya, MAC sensornya. Untuk ke semuanya itu sudah apa namanya, sudah menyatu ya, sudah konvergen dengan data TCP IP-nya ya. Jadi di lapis ketiga, 4 dan aplikasinya sudah seragam. Jadi dengan kata lain bahwa di overlay TCP IP ini itu juga sama mengimplementasikan protokol TCP IP. Jadi di sini tentu kita tahu bahwa mengingat bahwa di WSN juga resource-nya juga terbatas ya. Jadi dengan untuk contohnya kita melihat bahwa bagaimana address IP address ini ditunjuk ke sensor node misalnya dan bagaimana mencampur kedua address tersebut sehingga dengan kata lain dia bisa lebih efisien dalam routing address-nya ya. Seperti itu. Jadi bahwa misalnya IP versi 6 dia ya, itu otomatis dalam hal ini dia sudah menyatakan alamat MAC daripada 15.04 gitu. Seperti itu. Makanya di sini biasanya menggunakan apa yang dikatakan SIG versi 6 ya, dengan daya yang rendah, komunikasinya cukup pakai PAN ya, personal ya, access network. Ini sebagai kunci bahwa antara kedua jaringan yang berbeda melalui SIG low PAN ini sehingga bisa saling memahami ya. Artinya translasinya jalan ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya seperti tadi paket-paket versi 6 bisa melalui MAC layer di 15.4 ya. Itu adalah otomatis sudah ditranslasikan ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa pengguna-pengguna internet di sini langsung bisa mengakses node sensor dengan cara menggunakan address versi 6. Makanya cocoknya di IoT itu adalah versi 6 ya karena user bisa langsung mengakses ke sensor node-nya. Nah, ini mungkin pilihan yang paling tepat salah satunya dibandingkan dengan yang tadi misalnya eh, dengan DTN gateway ataupun dengan proxy ya. Mungkin yang cukup lumayan realistis seperti ini ya. Terutama bagi user maupun juga bagi operator dan vendornya ya. Jadi tidak repot gitu. Karena buat user bisa kontak langsung ke node yang ditujunya ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dari ketiga arsitektur itu untuk menjembatani antara internet dan WSN ya. Saya pikir ini yang sangat realistis ya karena pada akhirnya ada solusi ya, ada solusi antara MAC di sisi internet dan juga sisi addressing di 15.04 itu sudah match gitu kan. Sudah kompatibel ya, artinya sudah saling tahu gitu. Buktinya pelanggan-pelanggan yang ada di sini, di internet di sini, itu dia bisa berkoneksi langsung dengan beberapa node yang ada di WSN tentunya ya. Jadi node di sini apakah berupa node yang banyak ataupun yang kecil dan seterusnya ataupun yang cluster head, berarti dia bisa langsung menangkap dengan apa yang diinginkan oleh customer ya. Jadi ada contohnya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Ingin tanya Pak, Silakan Nisa. eh, kan kalau untuk bisa langsung ke sensor itu hanya dengan pakai cara TCP/IP ya Pak, yang Ya. pendekatan lainnya tidak bisa. Hmm. Namun apakah dua pendekatan lainnya masih dipakai Pak? Ya sebenarnya artinya butuh ini ya, butuh apa seperti tadi new new bundle ya layar baru kita harus mengklik lagi gitu kan.
mungkin sebenarnya bisa juga dilakukan, cuman jadi apa ya? Jadi ada tambahan sendiri ya di sisi kedua belah pihak di internet juga di WSN. Nah, seperti itu. Jadi yang pendekat yang ketiga ini kebetulan bisa langsung di bawah saja ya, artinya di level MAC sama di 15.4 sudah langsung terkoneksi gitu. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau tadi misalnya kita menggunakan yang pertama, itu mungkin masih banyak ya harus diterjemahkan gitu, karena masih agak simpel di sini. Jadi tidak hanya menerjemahkan di layar bawah gitu ya, di antara MAC sama ini, tapi juga harus tiap layar harus diterjemahkan semua gitu kan. Ya kan, karena antara IP dengan ini mungkin ada inilah agak sama lah mungkin. Tapi di sini di TCP IP ditransport dengan yang disensor protokolnya ini tidak gampang ini. Mungkin mengalami kesulitan. Demikian juga di sisi aplikasinya, mungkin aplikasi nggak begitu sulit. Paling sulit yang di sini ya, di level ketiga di sini ya, atau di layar keempat di transportnya. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang tadi pendekatannya yang berbasiskan pada gateway, itu sangat memungkinkan bahwa hanya di level terjemahan antara MAC dan 15.4 gitu. Jadi cukup apa ya, user friendly artinya ya, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau coba tanyakan? Jadi tingkat kesulitannya lebih rendah ya kalau kita lihat di sisi dengan sistem overlay tadi ya. Jadi overlay itu istilahnya saling menumpang ya. Kayak numpang, jadi misalnya terserah misalnya apakah sisi internetnya di atas, kemudian WS-nya di bawah, mungkin seperti itu ya. Sehingga hanya menerjemahkan di level paling bawah saja. Nah, seperti itu. Kalau yang lain itu nampaknya diterjemahkan semua tiap leveling gitu tadi. Kemudian yang khusus dengan pakai DTN tadi menambahkan mensisipkan adanya suatu bundle layer. Nah, seperti itu. Bundle layer juga tadi seperti fungsinya adalah sebagai buffer ya. Dia penyimpan dan juga dia ke forward. Nah, mungkin untuk dari simpan ini kan harus diterjemahkan lagi kan, ditranslasikan lagi bahwa ini adalah misalnya dari PSN. Sebelum di forward harus diterjemahkan lagi oleh bundle tadi. Demikian pula ini dari internet. Disimpan dulu, berarti habis itu diterjemahkan baru di forward. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat di sisi delay mungkin akan lebih besar yang pendekatan pertama dan pendekatan kedua. Kemudian kalau pendekatan ketiga relatif hanya mentranslasikan dari MAC internet ke 802.15.4-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau coba tanyakan lagi? Nah, berikutnya walaupun nanti akan dibicarakan banyak yang namanya IoT Service Oriented Architecture atau SOA ya di sini. Jadi SOA ini adalah mendefinisikan bagaimana arsitektur ini dibentuk dengan bisa dibuat cukup dengan 3 layer di sini ya, ataupun dikatakan dengan namanya service producer, service consumer, dan service registry ya. Itu awalnya seperti itu, tapi lama-lama nanti ada perubahan tentunya ya. Nah, ini masih keterbatasannya, nggak bisa banyak yang terlibat di menggunakan arsitektur SOA ini. Karena dengan alasan di sini mungkin masalah interaksinya ya sangat-sangat sangat single ya, artinya belum sampai untuk interaksi antara banyak customer misalnya. Nah, kemudian dari masing-masing service tadi, misalnya kita lihat service producer itu pada prinsipnya dia betul-betul mempublish ya layanan apa ya pada
yang sudah masuk ke dalam registrasinya, yang sudah diregis berapa banyak gitu kan. Kemudian yang konsumen sendiri adalah menggunakan fasilitas yang namanya searching di sini atau bisa mencari ya untuk layanan apa yang kita inginkan gitu. Jadi sama bahwa produser tadi yang menghasilkan gitu kan, kemudian yang konsumer dia membutuhkan tengah-tengahnya di registrasi ketemunya seperti itu. Itu namanya SOA. Sehingga kalau SOA cocoknya untuk IoT ini adalah prinsipnya bukan single user lagi, tapi harus mensupport multi user atau multi pengguna ya. Kemudian apalagi multi application dan juga multi data source. Jadi mungkin sudah berubah dari konsep yang sebelumnya ya, baik di istilahnya produser maupun juga consumer maupun juga register. Jadi harus semuanya serba multi ya. Jadi bisa jadi untuk paralel dan untuk lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya ini SOA ini sebuah platform aja sebenarnya ya, wadah gitu ya, untuk mengumpulkan, kemudian men-share dan memproses ya. Nah, kemudian baru misalnya kita menggunakan key point-nya di RFID sensor. Nah, itu dimungkinkan bahwa dia akan menghasilkan sebuah data, kemudian dikumpulkan, kemudian di-share, kemudian diproses, dan terus seterusnya ya. Dan bisa juga bahwa dengan demikian jaringan sensor RFID ini juga bisa masuk ke dalam jaringan IoT secara keseluruhan ya, tanpa mengaruh secara mendalam terhadap sistem tentunya. Itu adalah dimungkinkan. Jadi dianggap bahwa RFID tadinya sebuah sensor bisa juga menjadi sebuah network ya. Kemudian diakui juga bagian dari IoT tentunya. Nah, seperti itu. Itu adalah SOA. Dengan demikian kita setelah memahami bahwa eh, di dalam SOA itu dimungkinkan juga bahwa RFID sensor itu menjadi membentuk arsitektur sendiri tentunya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat misalnya kalau dari gambar tersebut bahwa menyatakan tadi sudah membentuk klaster sendiri ya, bahwa ini RFID sensor sebagai sebuah eh, jaringan tersendiri. Karena kita bicara tadi di asumsinya sebagai SOA ya basisnya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kenapa pendekatan di ini diambil karena cukup lumayan sederhana ya. Jadi komponen utama di jaringan ini ya ini tadi RFID sensor tentunya ya. Jadi di mana sensor-sensor tadi prinsipnya adalah dipublish ya karena tadi adalah sebagai produser ya. Nah, menggunakan dengan apa? Ini adalah dengan SSP di sini. Jadi sensor service publish ya SSP di sini. Jadi tiap-tiap hasil data dari RFID ini kemudian dibutuhkan ininya SSCT ya untuk bisa diberikan ke yang lain tentunya seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya local database ya. Jadi untuk hasilnya dari SSW ini masuk semuanya ke local database ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa eh, ada yang namanya yaitu adalah DSNS di sini. Itu adalah domain sensor name server ya. Jadi dia mengakumulasi semuanya nih. Jadi hasil-hasilnya cukup dengan ini, maka dengan demikian hasil daripada database bisa dimanfaatkan untuk kepentingan user. Seperti itu. Jadi bekerja daripada DSNN ini bekerja dengan cara adalah sama seperti kalau kita ingat adalah Domain Name System atau DNS ya. DNS itu modelnya seperti itu. Jadi antara internet ini juga sama dia menerima ya
terhadap ini adalah hubungannya ke SSP tentunya ya. Jadi hubungannya dengan SPP di mana respon pertama dilakukan, kemudian dikirim ke end user. Nah, jadi tetap bahwa dari SSP ini kemudian masuk ke DNS, kemudian baru dipakai ke user ya. Nampaknya seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa antara SSP, kemudian DSNS, dan juga local database ini sebuah sistem yang cukup terintegrasi ya. Nah, kita tahu bahwa semua komunikasi ini adalah berbasiskan pada internet atau TCP/IP ya. Ya, seperti itu. Kecuali di dalam RFID. RFID itu masih menggunakan sensor yang 1504 atau bisa juga Zigbee ya. Jadi seperti itu. Terutama asumsinya bahwa dengan RFID ini sebuah efisiensi cost ini bisa dicapai ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa daerah sini itu adalah pakai yang seperti tadi ya, pakai 80.15.4 ya atau Zigbee. Yang lainnya adalah IP based TCP/IP. Nah, seperti tadi bahwa di sini juga mungkin bisa dipakai arsitektur tadi dengan menggunakan overlay tadi ya. Jadi cukup menerjemahkan dari 802.15.4 ke alamat IP ya. IP-nya tentu adalah versi 6, tentunya seperti itu. Jadi proses kerjanya cukup sederhana di sini dan mungkin pada prinsipnya memudahkan user ya. Jadi seperti gambar yang tadi saya jelaskan bahwa usernya dari nomor IP internet segini, dia bisa mengakses langsung ke node sensor. Nah, sementara di sini sudah terkumpul nih semuanya komunikasi antara node sensor cukup di level RFID aja. Tapi kesananya diangkat dengan menggunakan internet base, ya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin untuk memudahkan dan tadi prinsipnya bahwa jangan sampai ada terjadinya hanya untuk single ya, tapi untuk multiple application, multiple user dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh data flow-nya ya, dari seperti ini. Jadi ini dibedakan bahwa real time sensor data itu adalah dengan yang seperti ini ya. Jadi langsung dari SSB tadi, ini jaringan RFID sensor ya. Kemudian ini juga jaringan RFID sensor sama. Dia menghasilkan data real time, maka dikirim langsung ke local database di sini. Tapi tetap direpresentasikan SSB-nya representasi sama dengan apa? Kalau kita masih ingat di jaringan ini, jaringan PSN, apa namanya ini? Sebenarnya katain dengan apa? Masih ingat? Kalau begitu, apa itu? Cluster head, Apa Pak. namanya SSP-nya berarti logikanya sama dengan apa? Masih ingat di jaringan WSN yang pertama di kuliah saya ya? Apa namanya? Cluster head, Pak. Apa namanya? Cluster head. Ini cluster head masih di sini. Ini Oh, cluster head di sini ya. Cluster head masih di dalamnya. Begitu keluar, namanya apa? Masih ingat? Apa namanya? Yang termasuk misalnya apa base station ya? Apa namanya? Apa? router, Masih ingat? router, Pak. Apa? Router. Ayo dibuka-buka lagi apa namanya? Masih lupa. Apa namanya? Hmm? Ayo, masih lupa. Masih ingat apa?
Tanda UTS kemarin kan ada itu kan, ada bagaimana contoh aplikasi jaringan WSN ya. Apa masih ingat jadi di luar jaringan sensor ada yang namanya apa? Sync ya. Ya, atau base station di sini sama dengan yang untuk keluar gitu ya. Kalau klasternya di dalam di sini ya. Nah, di sini kita bicara banyak menggunakan routing protokol itu masih di dalam ya, tapi begitu keluar namanya sync di sini atau base station ya. Nah, seperti itu. Jadi ini SSW ini sebenarnya mirip seperti itu. Kalau kita lihat di sini bahwa dia langsung ke lokal database, sehingga di sini ya silakan aja antara user ini dengan user ini bisa memanfaatkan hasil-hasil daripada RFID yang ada di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Data flow-nya dimudahkan dengan menggunakan 3 flow ya. Jadi kita lihat bagaimana yang berasal daripada database di sini, kemudian bagaimana yang berasal dari data real time ya, dari asing kumpulan ini yang direpresentasikan oleh SIP, kemudian antara user sendiri di sini ya. Jadi ada 3 tentunya ya. Nah ini. Jadi ada 3 di sini bahwa ada sensor data, kemudian ada historical data dan dari database ya. Kemudian ada query ya, ada query. Query hanya sisi di sini ya, di user itu isinya query tentunya ya. Ini juga query sama ya. Ini juga query ya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi dengan adanya pemahaman seperti ini akan lebih sederhana bagaimana sensor itu berintegrasi dengan internet sehingga membentuk jaringan IoT ya, kira-kira seperti itu. Makanya di sini dikatakan sudah arsitekturnya IoT ya. Data flow-nya data flow proses IoT karena sudah betul-betul representasi antara gabungan satu WSN dan juga satu adalah internet ya. Kira-kira seperti itu. Sudah cukup jelas apa yang diinikan? Ayo, silakan kalau ada yang masih ragu bagaimana. Tinggal nanti mengenai performansinya ya untuk kerjanya saja ya, bagaimana dengan sistem penggabungan ini ya, apakah terbukti delay-nya nambah tinggi, nambah besar, ataukah yang lain misalnya kita dapatkan kalau misalnya aplikasinya real time, misalnya jitternya besar dan seterusnya ya. Itu gimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah cukup paham belum, Nisa? Cukup, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita baru coba mau masuk ke Internet of Things-nya sendiri ya. Ya, minimal kita tahu bahwa prosesnya antara WSN dan internet itu menjadi acuan dasar ke IoT ya. Nah, kita lihat di sini bahwa siapa sebenarnya ya yang penemu pertama itu namanya Kevin Aston. Jadi menemukan istilahnya saja bahwa ini adalah Internet of Things. Itu adalah 1990 kelahirannya. Pada tahunnya. Tahun penemuannya segitu. Jadi cukup lama sebenarnya ya usianya. Jadi kalau sekarang 32 tahun. Tapi bidangnya bukan ke telekomunikasi ataupun ke bidang sensor sendiri. Bidangnya adalah manajemen tentunya ya. Jadi ia meyakini bahwa segala sesuatu, itu yang ada di sekitar kita, itu bisa satu berinteraksi satu dengan yang lain ya. Sehingga dia concern lah ini gimana cara membuat ya, mereka thing ini saling berinteraksi. Kemudian coba digunakan mengenai bidang computing, internet, kecepatan dan seterusnya ya.
Dan juga termasuk di dalamnya ada device-device yang smart gitu, seperti ada sensor. Nah, kemudian karena seperti tadi bahwa lahirnya WSN sebenarnya sebelum ke IoT itu adalah ke ubiquitous dulu di sini. Nah, bagian yang diperlukan bagi IoT. Jadi habis itu baru IoT ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi tidak langsung otomatis bahwa dari WSN terus menuju ke IoT. Ada interface-nya di sini adalah jaringan ubiquitous ya. Nah, mungkin sama juga prinsipnya hubungan WSN dengan internet tadi yang masih sederhana itu masih ubiquitous. Kemudian di-develop menjadi aplikasi-aplikasi yang banyak baru memberikan arti IoT ya. Tapi prinsipnya juga ya lahirnya bahwa IoT itu ya pada prinsipnya lahir dari WSN ya, walaupun di tengahnya ada ubiquitous. Karena apa? Karena sudah mulai di ubiquitous ini ada berbagai aplikasi ya, termasuk juga protokol komunikasinya. Jadi lebih berkembang satu step dibandingkan dengan WSN. Nah, seperti itu. Jadi sejarahnya di sini supportnya adalah butuh munculnya ubiquitous dan siapa penemunya tadi adalah Kevin ya. Nah, kita mengenal di sini. Kita lihat bahwa kalau kita buat dimensinya, dibilang bahwa di istilah IoT itu di sini ada istilah komunikasi anytime ya, karena sensor sepertinya seperti itu, kemudian anything komunikasinya, kemudian juga anything juga di sini ya. Jadi sistem membuat sesuatu itu bisa membuat 3 dimensi ya ininya yang dibuat. Tapi di dalamnya ada apa gitu kan? Persoalannya adalah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa akhirnya menggunakan sebuah standar ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa dari ubiquitous tadi harus menuju ke arsitektur global di sini. Karena menyediakan bagaimana data society ya. Kemudian juga harus advance layanannya, harus lebih bagus daripada WSN maupun ubiquitous. Kemudian juga melihatkan informasi-informasi, jadi dengan kata lain muncul teknologi ataupun ICT yang dipakai ya. Jadi seperti itu, IoT sebenarnya based on ICT ya, pengembangannya. Sehingga dengan demikian tentu bisa menuju ke lanjutannya, ke advance-nya ya, dengan melibatkan tidak hanya ICT tapi juga pakai mesin to mesin communication ya. Nah, ini sudah lumayan ini ya. Terus apa lagi yang lain? Yaitu adalah autonomous network, data processing juga. Kemudian untuk ke ininya keamanan butuh ya. Jadi security dan privasi. Dan dilibatkan lagi itu adalah samping mesin to mesin juga cloud computing. Jadi nambah edge one gitu ya. Nambah edge one sistem yang terdapat di IoT tentunya. Seperti itu. Perjalanannya betul-betul meluas ya, melebar gitu kan, dari secara teknologi maupun engineering yang masuk ke dalamnya ya. Nah, seperti itu bisa dikait-kaitkan dengan yang lain ya. Mungkin juga dengan istilahnya yang lagi sekarang itu adalah pembelajaran itu ya. Itu karena prosesnya di sini memang di jaringan IoT menghasilkan data ya. Jadi pasti hubungannya dengan machine learning ya. Nah, seperti itu bisa jadi ya. Dengan AI juga bisa muncul. Nah, seperti itu. Jadi memang artinya tendensi teknologi yang terlibat akan semakin banyak di IoT ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pada prinsipnya bahwa yang ada di sana adalah sebuah device tentunya ya. Dia mempunyai space ya, tempat, dan juga bagaimana dia cara berkomunikasinya dengan baik tentunya. Jadi antara
dia bekerja melakukan sensing, melakukan aktuasi, dan juga menerima data pengulangan gitu ya, atau penyimpanan data, atau data memproses, itu betul-betul mandatori daripada sensor atau device tersebut ya. Atau dengan kata lain bahwa device ini mengumpulkan banyak tipe-tipe informasi. Kemudian diberikan ke yang lain kan informasi tersebut melalui jaringan komunikasi tentunya untuk proses lebih jauh, yaitu tadi dilempar ke sync atau ke SSP tadi. Nah, yang di dalam WSN itulah device-device-nya ya. Kemudian bisa juga bahwa beberapa device ini bisa melakukan operasi setelah informasi diterima ya, kemudian dikomunikasikan ke jaringan yang lain. Kemudian dia juga bisa antara satu device dengan device yang lain bisa berkomunikasi. Sehingga di sini ada yang namanya beberapa case ya, bagaimana komunikasinya itu adalah kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah komunikasi melalui gateway, jadi kasus A di sini ya. Jadi dari gambar ini bahwa A dia komunikasi antara device. Jadi di sini ada keterangan ini adalah device ya. Kalau ini adalah gateway yang putih ini. Kemudian ada lagi di sini physical sync ya. Jadi kadang-kadang artinya bahwa ini dikaitkan bahwa device itu sudah melakukan sensing ya pada physical sync. Kemudian yang lain di sini ada namanya virtual sync. Jadi ini fisikal, dunia fisik yang nyata, kemudian di sini informasinya ya, dunia virtualnya tentunya, kumpulannya. Kemudian ini adalah mappingnya ya. Nah, kemudian yang dua ini adalah komunikasi. Jadi kita yang pertama A komunikasi dengan menggunakan gateway di sini ya. Antara jalur A ini yang ditempuh ya, antara device 1 dengan device 2 di sini misalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi melalui tanpa gateway. Jadi kasus B di sini. Kita lihat kalau A menggunakan gateway, kalau B di sini tidak ya. Jadi antara device ini dengan device ini bisa berkomunikasi tanpa harus melewati gateway. Kemudian yang kasus yang ke C di sini adalah langsung sifatnya antara device to device ya, tanpa menggunakan jaringan komunikasi. Jadi antara device to device di sini. Ini kasus C nih ya. Nah, ini jaringan komunikasinya di sini yang ada gateway-nya tentunya ya. Bisa dipakai gateway, bisa enggak ya. Jadi ada 3 tipe komunikasi. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi via gateway. Yang kedua itu adalah komunikasi tanpa gateway, itu yang terjadi di B ya. Ini di B. Kemudian yang komunikasi device to device ya, dari C seperti itu. Oke. Jadi memang akhirnya mendetailkan ya dari kasus yang tadi flow data itu didetailkan bagaimana tipe komunikasi yang terjadi. Nah, kemudian contoh bagaimana suatu device dapat berkomunikasi dengan device lain bisa menggunakan langsung melalui jaringan lokal ya, seperti kasus yang ada pada jaring A tadi, yaitu menggunakan gateway. Sama terjadi juga yang ada di ad hoc tentunya ya. Bisa juga komunikasi itu melalui lokal jaringan network ya. Jadi ini adalah kasus A ya. Jadi kasus A itu memanfaatkan jaringan lokal itunya dipakai karena ada gateway dimanfaatkan. Kalau kasus C itu adalah betul-betul tanpa ya, tanpa menggunakan, dia langsung saja. Jadi bisa jadi kalau gitu kita lihat bahwa komunikasi misalnya pertama itu adalah dari sini ya, dari device to device, misalnya menuju ke B di sini ya, ke node ini ya kan? Jadi dari C ini prosesnya adalah device to device, kemudian dari device ini misalnya mau langsung dengan menggunakan ini, seperti itu ya. Jadi bisa, jadi dari C menuju ke B ya. Bisa juga dari C device to device ini C ya, menuju ke ini. Habis itu digunakan gateway, jadi menuju ke A.
Jadi bisa aja komunikasinya seperti itu ya. Jadi kombinasi ataupun rangkaian-rangkai ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Sudah cukup jelas. Jadi akhirnya dari flow tadi itu dituangkan bagaimana tipe komunikasi yang terjadi di jaringan IoT dengan memahami dunia fisik dan juga informasi ya. Oke. Apakah sudah pada masuk semua? Masih belum juga, masih banyak yang belum. Hmm. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, materi masih banyak. Kemudian kita lanjut saja. Kemudian bisa juga tadi dari tipe komunikasi. Kemudian kalau dari subsistemnya di sini ya. Jadi subsistem ini bahwa eh, seperti tadi hampir sama ya. Seperti yang tadi yang pertama dengan menggunakan SSP ya. Jadi di sini adalah wilayah device ya. Jadi adanya tadi juga ada user ya. Ini juga ada. Jadi ini adalah kumpulan device, sensor tadi. Kemudian masuk ke connectivity. Connectivity berarti dia menggunakan apakah WiFi atau juga access point ya, atau juga seluler, radio tower dan seterusnya. Kemudian baru ke platform IoT-nya sendiri ya. Itu yang dikatakan sebagai middleware, layar middleware seperti tadi disebutkan ya. Kemudian baru di layar aplikasinya ya, apakah laptop, apakah untuk monitor sesuatu ya, ataukah juga untuk menggunakan smartphone, aplikasi juga boleh. Ya. Jadi seperti itu. Ini menjadi lebih jelas gitu ya, masing-masing subsistem daripada IoT. Nah, kemudian kita lihat seperti apa penjelasannya. Kita bicara device seperti tadi, sebenarnya adalah eh, sebenarnya kumpulan daripada device tentunya ya, yang berbeda-beda tentunya. Dari yang masih yang biasa sampai ke advance ya tentunya. Jadi bisa juga sebagai sebuah instrumen tentunya ya. Jadi di sini juga menggunakan kerangka dasar sebagai jaringannya adalah jaringan standar IoT tentunya ya. Jadi bisa juga cenderung karena melakukan fungsinya sebagai device, bisa juga bahwa dia pertamanya sebagai hal yang pasif ya. Tapi harus diaktifkan tentunya kalau sudah radionya sudah nyala, sudah on ya, seperti kita belajar yang WSN ya. Sehingga dengan demikian makanya akan bisa dipakai untuk ke sync salah satunya ya, di luar jaringan field sensor ya. Jadi dengan kata lain bisa saja bahwa sensor ini diklasifikasikan sebagai input daripada transducer ya. Karena apa? Karena dia merubah dari energi fisik seperti misalnya cahaya, tekanan, gerakan, temperatur atau energi fisik lain ke energi elektrik ya. Jadi bisa juga atau ke sebuah sinyal-sinyal resistansi ya. Kemudian bisa dicoba ke voltage maupun sinyal-sinyal listrik yang lain. Jadi memang karena kenapa dia melakukan disebut sebagai transducer karena merubah dari besaran satu ke besaran yang lain ya. Ya kan? Kita bicara besaran pressure itu analog kan, kemudian masuk ke besar listrik. Berarti salah satunya adalah dengan misalnya berupa tegangan rendah atau tegangan tinggi dan seterusnya ya. Jadi itulah dikatakan bahwa sensor device itu sebagai sebuah transducer ya, karena melakukan sebuah eh, eh, perubahan parameter atau besaran ya, dari besaran satu ke besaran yang lain. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya yang kedua tadi subsistem connectivity di sini. Kita sudah tahu, sudah nggak aneh lagi tentu bahwa ada WiFi dan seterusnya ya. Jadi kita lewat saja, kita sudah banyak paham. Kemudian berikutnya adalah Internet of Things platformnya sendiri. Nah ini
itu pada prinsipnya dia tentu adanya sebagai menunjukkan bahwa device-device ini bisa dilakukan connect ataupun koneksi secara remote tentunya ya. Dan juga betul-betul berfungsi dari hasil sensingnya ya, dari hasil sensornya. Sehingga platform ini hanya sebagai wadah saja ya. Karena toh dia istilahnya sebagai kumpulan data yang diperoleh dari device tentunya ya. Atau sebagai bridge juga bisa ya. Karena dia harus digunakan ke aplikasi-aplikasi tadi, ke smartphone ataupun ke laptop ataupun ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Sehingga dengan kata lain bahwa platform IoT ini sebenarnya sebuah kumpulan komponen-komponen sehingga bisa melakukan pengembangan tentunya ya. Aplikasi-aplikasi yang kita inginkan ya. Kemudian koleksi data-data remote yang mau remote sejauh mana juga bisa dilakukan. Jadi mungkin ya algoritma di sini kumpulan banyak ya. Karena bisa mendevelop sesuatu fungsi daripada aplikasi yang diinginkan ya. Jadi dengan kata lain bahwa platform IoT ini mengatur connectivity device dan juga menyediakan untuk pengembang bagaimana untuk memberikan suatu aplikasi software mobil yang lebih baru lagi dan seterusnya. Prinsipnya seperti itu. Jadi dikatakan sebagai platform IoT ya. Jadi kalau tanpa platform IoT mungkin akhirnya akan sendiri-sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dari subsistem IoT? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Nur Ija ada? Nur Ija? Halo, Nur Ija ada? Nggak ada? Ivi Anindita ada? Anindita? Hadir, Pak. Tasya ada? Tasya Paramita ada? Hadir, Pak. Tasya ada dua ya. Ada Tasya Paramita ada Tasya Busrijal. Iya. Ada dua-duanya Tasya datang? Hadir, Pak. Hadir. Ini gimana kok bisa namanya Tasya sama-sama ini? Kenal nggak sebelumnya? Gimana Tasya Paramita kenal sama Tasya Busrijal? Halo? Gimana Tasya? Apa Anda kenal sebelumnya? Kenal, Pak. Kenal ya. Oke. Kemudian Jalva ada Jalva? Jalva ada Jalva? Ada ya? Pak. Jalva ada. Adinda ada Adinda. Hadir, Pak. Naufal ada Naufal? Naufal ada? Ya ada Naufal ya. Deva ada Deva Melita. Halo Deva ada? Nggak ada lagi. Ada, Mutia Pak. Rahmi. Tadi Deva ada. Ada, Pak. Mutia Rahmi ada.
Muti ada? Mutiara Mi? Nggak ada? Mutiara Mi Kaurunisa ini namanya ya? Nggak ada ya? Maulin Nasari ada Maulin? Hadir, Pak. Oke. Aufariafi ada? Hadir, Pak. Sania Uswa ada? Sania? Ada Sania? Nggak ada ya? Oke, kita teruskan dulu ya. Berikutnya adalah masalah resource allocation ya. Ini juga penting mungkin ya. Supaya karena kita bicara di IoT adalah resource-nya terbatas ya. Karena kita sudah bicara di WSN sudah tahu banyak ya kapasiti daripada sebuah sensor itu ya. Jadi betul-betul harus efisien ya, harus tepat sasaran penggunaan resource yang dimiliki oleh sebuah node sensor tentunya. Maka di sini harus alokasinya harus benar ya. Jadi kita bicara tentu masalah tadi adalah yang power ataupun energinya. Betul, ini adalah sebagai resource tentunya. Kemudian storage juga ya sama. Jadi tentunya juga sebagai resource ya storage-nya apa sebesar mana ya. Masuk juga layanannya apa saja, servisnya, kanalnya, spektrumnya pada berapa angka. Jadi dia bekerja pada spektrum berapa ya. Kemudian processing power. Jadi sudah ada powernya sendiri juga dikhususkan untuk memproses data itu yang katakan dia dari hasil sensing kemudian diproses kemudian dilemparkan ke tetangganya dan seterusnya sampai ke routing itu diperhitungkan. Jadi resource di sini tentu tidak hanya bandwidth yang biasa kita kenal tapi juga ada parameter atau besaran lain ya termasuk juga aksesnya seperti apa. Jadi cukup banyak di sini akses kriteria daripada sebuah resource ya. Yang biasanya kita kenal paling gampang adalah dengan bandwidth ya. Tapi ternyata juga kita lebih mendetail tentunya dengan menggunakan parameter-parameter yang lain ya. Kemudian perlu juga bahwa karakteristik daripada IoT itu salah satunya ya memang bergantung pada harus terlalu terkoneksi ya. Jadi di sini bisa device to people juga bisa ya, atau people to device, atau juga device to device. Jadi harus ada interkoneksi dulu, harus ada sambungannya, harus ada keterhubungannya ya. Itu sebagai satu karakteristik dari IoT. Kemudian smart sensing ya. Nah, di sini tentu ada sebuah device yang ada di IoT tersebut juga mempunyai karakteristik yang dikatakan sebagai smart sensing. Jadi kecakapan ataupun kehandalan daripada hasil sensingnya itu bisa harus punya jaminan ya, tidak hanya sebuah device yang biasa saja, tapi yang smart tentunya. Untuk misalnya kalau kita lihat di sini menggunakan sensor gerakan ya, untuk menyalakan lampu mati atau hidup ya. Maka di sini teknologi sensing ini akan membantu membuat bagaimana refleksinya ya daripada besaran-besaran fisik yang ada, terutama di sini orangnya dan juga objeknya ya. Nah, seperti itu adalah menjadi kajian sendiri di teknologi sensingnya ya. Tidak hanya kita melihat bahwa mati hidupnya lampu, tapi parameter-parameter lain juga menjadi sebuah kajian tentunya ya. Kemudian karakteristiknya juga harus intelijen di sini ya. Bahwa proses IoT device itu terkoneksi itu tentu harus punya kepintaran ya yang ada pada device tersebut tentunya ya, seperti itu. Jadi misalnya dia bagaimana mencari tadi ya yang penghubung, misalnya kita menggunakan WiFi ya. Jadi itu adalah penting ya. Kemudian juga perlu dengan namanya self learning capability. Jadi
punya pemahaman untuk bisa mempelajari misalnya seperti yang sebelumnya kita baca bahwa tetangga kita energinya habis dan seterusnya ya. Itu masing-masing bisa ketahuan tentunya. Dan banyak lagi mungkin ya capability yang kita pelajari misalnya monitoring sleep dan seterusnya ya. Jadi ada aktif, ada sleep dan ada yang lain ya. Itu menjadi intelijen sebuah jaringan di sisi PSN ya. Kemudian shift energy, karakteristik ini juga seperti yang kita bicarakan bahwa bagaimana IoT device ini mampu melakukan menunjukkan deteksi ya, deteksi gerakannya seperti apa, jadi sebagai detektor tentunya bahwa ini lampu ini on, maka dia adanya berarti ada gerakan. Jadi sama seperti kita punya sensor misalnya di kantor ya, begitu ada orang masuk langsung lampunya nyala ya. Kalau udah nggak ada sepi, nggak ada gerakan apa-apa, berarti lampunya mati ya. Jadi dengan kata lain ya saving energi yang terjadi ya. Jadi biasa yang boros menjadi sesuatu yang berguna, efisien tentunya seperti itu. Kemudian di sini ada yang istilahnya expressing ya. Jadi seperti tadi bahwa karena device IoT itu adalah selalu terhubung dan apa istilahnya betul-betul dia melakukan sensing untuk keadaan yang sesungguhnya ya, bisa real time gitu kan. Jadi ini adalah sebagai expressing ya. Sehingga tetap aja artinya dia memfasilitasi komunikasi yang baik antara human dan mesin ya. Jadi dengan bantuan IoT di sini sebagai network, sebagai jaringan, merasa terbantu tentunya manusia dan juga mesinnya ya, artinya sebagai interface IoT-nya tentunya. Jadi mampu membuat ekspresinya seperti itu ya. Ya tentu dari hasil scanningnya ya, atau sensingnya. Kemudian ada yang namanya safety di sini. Jadi betul-betul bahwa merasa safety ya. Jadi bagaimana misalnya ya kita supaya tidak terjadi kehilangan mobil dan seterusnya ya, atau mencegah dari kecelakaan di jalan ya dengan alarm atau apa ya, sehingga kita betul-betul merasa safety gitu. Yang tadinya mau dilakukan tidak jadi ya, jadi ada semacam peringatan awal gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau karakteristiknya sangat menarik sekali dengan jumlah 6 ini potensinya sangat tinggi sekali tentunya. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Ya ini masalah market share aja ya, mungkin nggak begitu perlu karena profit aja yang ini. Oke, berikutnya kita bicara di dalam masalah pertama kali ya, yaitu referensi arsitektur di sini. Jadi masih cukup banyak ya layer-layernya. Di sini ada layer device yang seperti kita bicarakan di awal dari IoT tadi. Kemudian ada layer komunikasi di sini. Layer komunikasi. Kemudian ada aggregation layer ya, atau bus. Nah, apakah aggregation ini sama fungsinya kalau seperti tadi ya? Jadi apa seperti nampung gitu, seperti buffer ya, seperti bundle layer yang tadi disebutkan ya. Kemudian juga ada yang namanya untuk melakukan analisis tentunya ya. Jadi hasil-hasil dari aggregation ini dianalisis tentunya. Kemudian baru berikutnya ke luar tentunya ya, komunikasi ke luar dipakai oleh klien seperti tadi ya. Bisa juga dibagi dengan 3 dan 4, di sini 5 cukup banyak ya. Jadi layer device, kemudian layer komunikasi menggunakan MQTT atau HTTP, kemudian aggregation layer itu bersifat sebagai broker di sini ya. Kemudian analitik tadi, kemudian baru di sini di layer komunikasinya apakah pakai portal atau pakai dashboard atau pakai manajemen IP API ya, terserah.
Tapi tetap di sini bahwa sampai dengan ke layer ketiga tentu adalah tanggung jawab di device manager ya. Sementara sampai dari end to end dia harus bekerja dengan melakukan lebih jelas lagi ya. Jadi identifikasi dan aksesnya dilakukan oleh manajemen ini. End to end ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu adalah yang pertama munculnya bahwa dari IoT adalah masih complicated ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini mulai apa yang dikatakan dengan paling bawah ya, device layer. Jadi mungkin juga kita sudah tahu ya dengan adanya klasifikasi tadi yang ada apa dunia fisik dan dunia informasi ya. Nah, sekarang tinggal dikaitkan dengan perangkat nyatanya. Itu misalnya kita menggunakan Arduino ya. Atau juga misalnya dengan menggunakan yang lain, Intel Galileo ya. Atau juga kita bisa menggunakan Raspberry dan seterusnya. Jadi tentu adalah sebagai perangkat IoT ini harus juga otomatis dia memiliki beberapa keterhubungan ya. Apakah langsung ataukah tidak langsung ke internet gitu. Itu yang dimaksud dengan device layer di layer ini gitu. Kalau hanya sekedar perangkat aja tapi dia tidak bisa menghubungkan ke internet itu berarti bukan masuk ke device layer ya. Jadi pengertian di arsitektur ini adalah seperti itu, referensi arsitektur. Kemudian yang berikutnya adalah karena tadi bahwa dia harus memiliki komunikasi, keterhubungan dengan internet, maka di sini ada muncul yang namanya layer komunikasi. Jadi ada beberapa protokol untuk menjembatani atau memfungsikan ini dalam layer komunikasi ya. Dan bahkan mungkin sampai ke cloud komunikasinya ya. Yang 3 protokol yang paling umum terkenal adalah HTTP atau HTTPS atau juga NPT dan juga ada PHP ya. Ini tentu adalah ketiga protokol ini bisa sampai ke cloud tentunya ya. Tidak hanya dari perangkat ke internet tapi juga sampai ke cloud. Jadi itu adalah pembagian berdasarkan referensi layer, kemudian protokol dan juga device yang sesungguhnya seperti apa itu adalah seperti itu. Nah berikutnya layer berikutnya adalah aggregation layer. Nah, tadi ada communication layer, berikutnya tahap atasnya ada aggregation layer. Jadi tentu adalah kumpulan tentu ya, mengumpulkan sebagai dan juga sebagai perantara komunikasi antara layer di atasnya. Jadi antara tadi device kemudian communication layer itu bagaimana dikatasin ya. Jadi dia sebagai perantara di sini. Misalnya apa di sini adalah dia harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menggabungkan komunikasi dari berbagai perangkat. Sekaligus juga merutekannya ke perangkat tertentu. Bisa juga seperti tadi misalnya melalui gateway. Nah, ini punya pekerjaan daripada aggregation layer di sini. Nah, seperti itu. Jadi aggregation layer dengan kata lain ya cukup cerdas di sini ya karena dia juga memberikan perutuan sampai ke end yang dituju ya. Apakah perutuan tanpa gateway, apakah dengan menggunakan gateway contohnya. Tapi bukan komunikasi device to device ya. Paling enggak kasusnya adalah A dan B tadi. Itu adalah tugas daripada aggregation layer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah event processing atau analytic layer di sini. Jadi setelah data tadi disimpan, berarti kaitannya dengan database tadi ya. Jadi sama dengan RFID tadi masuk kemudian dia punya local database sendiri. Nah, ini tentu adalah bisa diproses tentunya. Termasuk kita membutuhkan memori yang seperti apa ya. Dan ini juga seperti tadi bahwa datanya misalnya bersifat real time ya. Jadi sudah dianalisis tentunya. Tentu adalah bagaimana tergantung daripada aktivitas device sendiri tentunya. Dan juga secara sistem di IoT tadi di jaringan ya. Jadi dia hanya menyimpan tapi juga menganalisa di sini ya. Jadi seperti apa ya. Tapi tidak menyangkut kepada masalah perurutan, tidak ya. Perurutan itu adalah urusan aggregation layer. Dan berikutnya yaitu adalah client atau external communication ya. Satu
Jadi menyediakan cara bagaimana perangkat untuk berkomunikasi dengan luar sistem yang berorientasi perangkat melalui portal, basis web, membuat dashboard, dan mengelola API ya, komunikasi mesin to mesin. Jadi seperti itu, sehingga pihak eksternal yang bisa memanfaatkan hasil-hasil daripada sensing daripada device ini ya, device sensor tadi. Oke, kira-kira itu ada yang mau tanyakan? Nah, kemudian dari 5 tadi, 5 layer masuk ke dalam SOA ini berubah lagi menjadi 4 gitu kan. Jadi sensing layer sama dengan device layer mungkin, kemudian network layer itu apakah sama dengan communication layer? Nah, seperti itu. Kemudian service layer apakah sama dengan aggregation layer ataukah analytic layer tadi? Kemudian interface layer itukah sama dengan yang tadi ya, yang eksternal tadi ya, communication eksternal. Nah, ini kita lihat. Jadi yang mungkin yang sensing sama interface layer hampir sama ya, untuk dengan yang 5 layer tadi. Yang berbeda di sini adalah kedua dan keempat, kedua dan ketiga, di sana yang kedua, ketiga, dan 4 ya. Seperti itu. Jadi perlu ada penerjemahan tentunya. Nah, kita lihat di sini apa aja ya yang namanya arsitektur tadi referensi, kalau sekarang adalah SOA. Jadi ini adalah cocok ini dia antara layanan provider dengan usernya, ini cocok pakai menggunakan sistem SOA karena lebih simpel dibandingkan yang tadi yang menggunakan referensi arsitektur. Jadi cukup terdiri dari 4 layer aja di sini. Sensing layer itu sama seperti tadi ya, pada prinsipnya tentu adalah bagaimana hasil daripada sensingnya ya. Jadi bisa diketahuan menunjukkan status sensingnya apa aktif apa tidak ya, apakah sleep dan seperti itu. Kemudian kalau di sini itu di SOA namanya network layer. Jadi tentu berbeda dengan tadi, kalau tadi adalah communication layer ya. Jadi langsung menggunakan protokol-protokol yang dipakai secara umum misalnya MQTT dan seterusnya. Kalau di sini mungkin secara infrastrukturnya ya, untuk mensupport tentu baik wire maupun wireless tentunya untuk mensupport tadi ada hasil sensing. Kemudian yang ketiga itu ada service di sini. Jadi merupakan apa istilahnya bagaimana service itu dikelola ya, di manage ya kan untuk kebutuhan user tentunya untuk menjadi aplikasi di sisi user. Nah, itu adalah service layer. Kemudian interface layer di sini adalah sifatnya metode interaksi di antara user dan aplikasi. Jadi mungkin lebih ramping di sini ya. Apakah kita menggunakan referensi arsitektur maupun juga SOA base, yang penting pada prinsipnya adalah pengujian bagaimana reliability-nya ya. Nah, ini paling penting dalam IoT adalah munculnya parameter reliability ya, itu. Jadi harusnya angkanya nih tinggi ya reliability-nya, keandalan. Misalnya 0,99 gitu ya. Atau 99% reliability-nya, berarti andal ya. 9 itu terserah mau pakai 2 atau 3 atau 5 dan seterusnya ya. Pokoknya tingkat keandalannya tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi makin banyak ininya 9-nya makin bisa diandalkan. Ya. Oke. Jadi parameter atau arsitektur yang mau kita menyikapi seperti apa, yang penting parameter reliability adalah dimunculkan. Tapi saya minta juga pada pembuat IoT device ataupun implementasi daripada device IoT, saya juga minta availability-nya ya. Jadi availability sama reliability adalah untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan Anda mendesain jaringan IoT ataupun device IoT, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Jadi dengan kata lain kita bisa membuat mapping atau identifikasi. Jadi kita menyatakan sebagai layer sensing adalah banyak ya. Seperti tadi yang pertama ada RFID juga masuk ke dalam layer sensing ya. Walaupun tadi di awal sebagai RFID network ya. Jadi bisa jadi seragam masih homogen sensornya ya. Sehingga membentuk ini. Kalau di sini adalah untuk reader ya. Termasuk juga WSN sendiri juga masuk ke sensing layer ya. Sehingga menghasilkan data sensing tentunya.
Nah, berarti kita menunjukkan tadi infrastruktur ya, PSN, WLAN, dan seterusnya, mobile network, seluler itu adalah sebagai infrastrukturnya, network layer, bukan communication layer ya. Jadi communication layer sebenarnya cenderungnya ke protokolnya di sana ya, bukan ke infrastrukturnya. Kalau di sini infrastrukturnya, kalau pandangan SOA. Kemudian ke servisnya. Nah, servis di sini tentu bagaimana dibagi-bagi ya untuk mengisi repositori ini ya tentunya ya. Bagaimana supaya bermanfaat di sisi interface layernya. Apakah aplikasi front end, apakah kontrak, apakah sebagai interface, apakah juga sebagai API ya. Jadi seperti itu. Nanti makin berkembang yang sesuai dengan ITUT seperti apa nanti akan kita lihat ya. Ini adalah penemuan-penemuan improve daripada arsitektur referensi kemudian disederhanakan menjadi SOA arsitektur ya, kira-kira seperti itu. Penjelasannya juga mungkin sama ya. Jadi masing-masing seperti itu device ya seperti sensing gitu ya sampai dengan detail protokol yang digunakan juga lebih dimunculkan ya sampai ke PLC. Kemudian network layer-nya infrastruktur tadi sudah ditunjukkan, tapi juga sekaligus protokolnya bisa menggunakan protokol versi 4 dan versi 6. Kemudian service layer ini, mungkin service layer dikaitkan dengan protokol, nanti munculnya adalah TCP UDP, jadi sama dengan di transport layer kalau begitu ya, service layer. Kalau kita di kan ya OSI. Kemudian di interface layer di sini jadi sama dengan application layer karena bisa menggunakan MQTT maupun CAP maupun HTTP. Jadi kalau kita pandangan protokol layer ya tentu sama dengan interface layer ya. Jadi communication layer hampir sama dengan interface layer. Communication layer di sisi referensi layer, referensi arsitektur sama dengan interface layer di sisi SOA ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ada lagi yang lain itu adalah API ya. API itu adalah application program interface tentunya. Nah, ini tentu perlu juga dipahami ya. Karena API merupakan hal yang benar-benar dapat mengikat sesuatu ya, atau sehingga pokoknya bagaimana sebuah device itu bermanfaat ya untuk kebutuhan user tentunya pengguna ya. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan sebagai interface dalam hal ini ya. Application program interface ya. Jadi software based di sini. Dan ini juga sangat menarik karena bisa mendatangkan profit, keuntungan. Jadi kalau misalnya tidak ada API-nya, ya mungkin tidak dikatakan sebagai arsitek yang mendukung IoT tersebut ya. Jadi kita betul-betul bergantung pada software base-nya atau perangkat yang API tersebut ya. Jadi beberapa perangkat terhubung, API menyediakan antarmuka antara internet dan berbagai hal untuk mengungkapkan kemungkinan yang sebenarnya tidak terlihat. Jadi cerdas di sini ya. Jadi sebuah software yang bisa berinteraksi antara perangkat IoT dan pengguna yang lain tentunya di dalam jaringan. Jadi sama dengan program aplikasi lah gitu sepertinya ya. Nah, kalau kita lihat secara arsitektur adalah seperti ini. Jadi di sini ada juga menggunakan API gateway ya. Jadi seperti pertama di sini bahwa ini adalah layer daripada physical layer atau device layer ya. Kemudian di sini pendekatannya seperti yang pertama tadi dengan menggunakan proxy ya. Cuman disertai juga di sini ada protokolnya ya, ada protokol REST, ada protokol MQTT ya. Dan di sini juga menuju ke layer aplikasi itu dibutuhkan API-nya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ada istilahnya sebagai koordinator layer di sini. Kalau diimplementasikan bahwa sebuah API tentu harus bisa menghasilkan sebuah service ya. Jadi cukup lengkap di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat penjelasannya misalnya seperti ini. Bahwa pertama adalah bahwa microservice itu seperti tadi API ya.
memperkenalkan bagaimana service coordinate layer itu adalah betul-betul memfasilitasi identifikasi layanan, klasifikasi, kombinasi, dan kategori. Jadi di sini. Jadi sebuah ini koordinator service ini betul-betul memfasilitasi ya. Sama dengan API sebenarnya. API supaya dikenal di sini ya. Jadi dibantu ya adanya ini oleh koordinator service ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain di sini bahwa sudah mampu untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, bahkan mengkombinasi tentunya. Jadi apa di sini bahwa yang dimunculkan yaitu adalah berbagai interface yang diperlukan, apakah berbasis MQTT atau REST dan seterusnya, yang diberikan oleh sensing basic ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya jika ada laporan cuaca ya, nah ini implementasinya ya, dari pemanfaatan daripada coordination service tersebut ya, koordinasi layanan. Laporan cuaca diminta dari lapisan aplikasi, jadi pengguna menginginkan ada laporan cuaca. Maka itu dia harus membuat panggilan ke API gateway yang kemudian memanggil REST API yang sesuai dengan perintah dikirim melalui event bus. Jadi di sini turun ke bawah mungkin ya. Jadi pertama dari customer, ya kan, apakah pakai laptop apa, terus API pakai REST ya, sampai menggunakan protokolnya ada MQTT. Yang tinggal sensornya apa yang digunakan untuk sensor tadi untuk cuaca, kira-kira seperti itu. Jadi modelnya adalah terstruktur dari layer atas sampai ke kebutuhan ke bawah ya. Kemudian saat menerima perintah bus itu bus ini ya, event bus tadi, maka mengangkat permintaan ke lapis koordinasi layanan tadi. Apakah perlu identifikasi, perlu penemuan, pengikatan, dan seterusnya, bahkan perutuhan. Jadi ini dipakai dengan protokol yang sesuai artinya. Karena ini adalah sebuah device, pasti dia melakukan sesuai dengan perintahnya ya. Sehingga di sini sampai mendapatkan apa yang diinginkan di pihak user ya. Akhirnya tadi dia akan balik lagi di sini. Jadi dari tingkat bahwa device-nya apa yang digunakan, dia akan balik lagi informasinya, kemudian sampai ke kebutuhan user yang ingin bahwa bagaimana hasil peramalannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah membantu ya, membantu bagaimana layanan yang diminta oleh customer melalui aplikasi layer, kemudian sampai menjawabnya seperti ini. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup lama, udah jam 9. Ada yang mau tanyakan, silakan. Mudah-mudahan sebagai dasar ini ya, untuk IoT supaya Anda betul-betul paham gitu ya. Kesananya akan lebih filosofinya bisa ditangkap ya. Jadi nanti akan kita lihat arsitektur yang sesuai dengan standar nanti pertemuan kedua mungkin ya. Atau pertemuan ke-9 ya minggu depan. Oh, minggu depan nggak ada, libur, berarti hari ini terakhir kuliah aja. Nanti setelah lebaran baru kuliah lagi ya. Tapi tanggalnya karena tanggal 10 masih belum ada ya. Baru buka kuliah lagi tanggal 12 Mei ya. Nah, kalau kita tanggal 10 harusnya ada kuliah, berarti tanggal 17 baru mulai ada kuliah lagi. Kuliah ke-9 tentunya ya. Oke, sudah bisa dipahami semuanya menjadi awal di IoT ya tentunya ya. Paling enak adalah belajarnya dari sebuah arsitektur dulu tentu. Dengan dasar-dasar yang tadi prosesnya kita sudah pahami ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Gimana? Maulin Nasari? Sudah cukup kalau gitu ya. Hari ini pertemuan yang ke-8 saya akhiri. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Dan alhamdulillah perkuliahan lancar. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Oke warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Kasih Pak, Prof. Terima kasih, Pak. selamat Lebaran ya. Nah, sampai ketemu lagi setelah Lebaran ya. Semoga sehat semua ya. Amin. Oke. Saya izin keluar ya.